Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukadi. Kali ini saya ingin membicarakan tentang asal mula dari Cupu Mani Astagina yang diperebutkan oleh Anjani, Sugriwa dan Subali sampai membuat itu mereka berubah menjadi berbentuk kera. Itu awal mulanya di mana? Karena jarang ada yang menceritakan itu. Kebanyakan ceritanya ya sudah di situ aja. Anjani, Sugriwa dan Subali sudah memperebutkan Cupu Mani Astagina itu. Kita bahas itu sekarang saja ya. Gimana Pak? Ya, kita balik lagi pada permasalahannya. Ya. Cerita-cerita yang termasuk Ramayana itu sudah kita jelaskan bahwa pakem atau patokan ceritanya itu atau panutannya cerita itu dari Ramayana Walmiki yang bahasa Sanskerta. Kemudian ada Ramayana Bhatikawya, itu juga bahasa Sanskerta. Kemudian dua Ramayana itu ditulis lagi dalam bahasa Jawa kuno. Terus ditulis dengan bahasa Jawa Kawi gitu ya, katanya kuno itu ya Kawi itu. Yang Bhatikawya itu adalah Kawya atau sudah diganti dengan nama Ramayana pakai kembang itu Kakawin. Kakawin setelah itu beredar banyak, kemudian berapa saat lagi itu ditulis lagi dengan bahasa Jawa, ditulis lagi dengan bahasa Ngoko, bahasa sehari-hari. Itu sampai beberapa kali ditulis lagi, terus ada lagi keluaran yang zaman Mataram itu ada ditulis lagi dalam kitab-kitab, misalnya Pustaka Raja, Purwokondo, ada Arjuna Sosrobau, ada kitab Lokopolo, ada kitab dan lain sebagainya lah. Itu yang keluaran belakang itu macam-macam itu nulis lagi dengan sendirinya, sudah diganti sekian lama, sekian banyak. Itu pasti ada geseran-geseran, perubahan-perubahan. Ada perubahan-perubahannya. Yang jadi panduan untuk pementasan wayang orang itu pasti yang sudah berubah sekian banyak. Itu umumnya kalau Ramayana itu biasanya itu diawali dari Dasarata Ayodhya. Hubungannya itu sama lahirnya Rama sampai dengan Rama mengambil Sinta. Terus sampai ke belakang. Terus yang lainnya ini seperti kisahnya Gunung Tunon atau Grasina atau tentang Sugriwa, Subali, Anjani apa itu mengambil patokan atau pakeman atau tulisan dari yang sudah dirubah-rubah itu toh. Itu sempalan itu banyak juga yang ngambil dari kitab Lokopolo. Jadi sudah beredar banyak sekali toh itu. Kebanyakan umumnya ya pakem itu memberi awalan untuk cerita itu atau permasalahannya keluarga Gunung Tunon. Itu akar permasalahannya yang diangkat pertama itu masalah keributannya itu diawali dari adanya Cupu Mani Astagina. Dari awalnya kan itu. Itu. Tapi penyampaian masalahnya itu Cupu Mani Astagina itu kurang begitu jelas gitu. Itu dari siapa, dan Cupu Mani itu sampai menjadi rebutan hanya merupakan suatu barang mainan saja gitu. Padahal itu jadi fokus cerita kan. Nah, itu bagi penyelenggara pagelaran atau pementasan wayang wong itu biasanya menerima begitu saja. Jadi
kalau kita teliti sekarang pada saat ini bagi kaum muda yang ingin mementaskan pagelaran wayang wong itu sebaiknya ditimbang lagi. Cuman itu terus kemudian ditafsirkan lagi loh sama penyelenggara cerita itu. Tafsirkan lagi, di situ ada penafsiran bahwa Dewi Windradi itu sebelum jadi istrinya Resi Gutama, masih hidup sebagai bidadari, itu dulunya pernah bercinta dengan Bathara Surya. Ya kan? Kemudian Bathara Surya memberikan cupu Mane Astagina itu kepada Windradi. Terus sampai dengan pada saat jadi istrinya Resi Gutama itu ketahuan kan? Nah, ketahuan ini masalah ini saya sendiri ya, ini kok kurang tepat gitu ya. Soalnya kok terus seorang bidadari itu seorang wanita suci ya. Iya, sama itu dewa terus lagi. zaman dulunya itu terus bercinta dengan Bathara Surya, kan selingkuh juga itu. Iya. Nah, itu kok merosot gitu. Menjatuhkan derajat dewa. Derajatnya dewa sama bidadari itu kok kayak tercemar gitu. Nah, itu Jelek. satu itu. Dua, ada penafsiran lagi ceritanya setelah Cupu Mane itu ada di tangan Anjani, kan ditanyakan ini punya siapa gitu. Di dalam melihat Cupu Mane itu Resi Gutama kok dikatakan di sini ada tandanya Bathara Surya gitu, ada trademarknya gitu loh. Ada Ya kan? made in by Bathara Surya. Dan lagi mendapatkannya itu ada yang mengatakan bahwa walaupun Dewi Windradi itu sudah menjadi istrinya Gutama, tapi tidak menghentikan bercintanya dengan itu. Terus kadangkala dia minta izin pergi ke Kahyangan, maksudnya alasannya untuk ketemu saudara-saudara di Kahyangan, tapi sebenarnya dia bertemu dengan Bathara Surya, jadi masih melakukan perselingkuhan lagi. Itu kan kurang enak gitu. Nah, makanya itu kalau bisa diteliti lagi lah ya, supaya tidak merosotkan derajatnya dewa suci. Sebaiknya saya ingin menjelaskan lagi bahwa itu sebenarnya ada ceritanya. Jadi saya ambil itu si Cupu Mane Astagina ini tadinya itu bagaimana kok tahu-tahu ada di situ. Iya. Nah, itu kita cari-cari itu ada menemukan saya kisah Cupu Mane Astagina itu sebenarnya awal pertama ada Cupu Mane Astagina itu adalah milik Nabi Adam. Nabi Adam. Sama Dewi Kawa ya. Bukan Hawa. Iya, kalau bahasa Jawanya kok iya Kawa. Nabi Adam sama Kawa itu dikisahkan di situ ya. Ini masalah pakemnya dulu. Dikisahkan di situ. Nabi Adam sama Dewi Kawa itu kan punya anak sebenarnya itu kan sampai 82. Jadi setiap melahirkan itu pasti dampit, kembar dampit. Perempuan dan laki. Nah gitu. Nah itu pada saat dia melahirkan 5 kali, berarti putranya sudah 10, itu Nabi Adam ceritanya ingin mengawinkan itu antara yang dampit itu anak-anaknya itu. Nabi Adam punya maksud ya sudah sekarang dikawinkan saja yang bagus umpamanya atau yang cantik mendapatkan yang tidak begitu bagus dan tidak begitu cantik. Memperbaiki keturunan. Gitu dioplos gitu. Tapi Dewi Kawa kurang setuju. Dia ingin justru yang bagus dapat yang bagus gitu. Ya yang jelek ya sedikit jelek dapat sedikit jelek. Jadi tidak saling iri atau apa gitu. Tapi si Dewi Kawa mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk jodoh itu
itu yang punya hak itu adalah saya yang melahirkan. Itu adalah wiji anak saya. Nah, tapi Nabi Adam mengatakan bahwa kamu itu cuma wadah, wiji yang asli itu saya. Ya toh? Nah, sekarang dicoba aja, dites ya, dicoba si Nabi Adam mengeluarkan tirta rasa ya. Tirta rasa itu terbangkit dari nafsu birahi gitu. Itu terus Dewi Kawa juga mengeluarkan tirta rasa dari nafsunya itu, keluarkan juga, masing-masing ditaruh di dalam cupu. Nabi Adam bawa cupu satu, terus untuk Dewi Kawa juga bawa cupu satu. Nah, kemudian ditunggu ini. Ini kalau kita mempunyai anak kan karena kita bersentuhan atau memadukan tirta rasa itu tadi. Nah, ini ditunggu apa yang terjadi, siapa yang menjadi bayi. Itu beberapa tunggu lama, akhirnya sudah selesai menunggunya, dibuka, masing-masing dibuka. Cupu milik Nabi Adam itu dibuka, ada janinnya yang sudah jadi bayi, tapi bayi kerongkongan. Ya, belum ada kulitnya, belum ada dagingnya, belum ada darahnya, belum ada isinya lah pokoknya. Baru rongkong aja gitu. Iya, oke. Nah, itu tapi udah bentuk bayi gitu. Kemudian yang punya Dewi Kawa itu masih tetap berwujud darah. Jadi tidak jadi bayi kan, berarti yang bayi ini, nah gitu. Nah, dengan adanya begitu, kemudian Dewi Kawa, oh iya, yang jadi bentuk bayi adalah, yang jadi anak adalah tirta rasamu. Saat itu Dewi Kawa sudah ikut aja, ikut sama idenya si Adam. Nah, pada saat itu kebetulan ada anugerahnya Allah gitu. Si bayi ini tiba-tiba sudah menjadi utuh seperti bayi biasa. Sudah ada kerongkongnya ada sudah terisi oleh darah, daging, dan otak dan lain sebagainya, sudah komplit jadi. Nah, gitu kan. Sudah komplit jadi. Kemudian nur buah atau cahaya pengertian atau cahaya kenabiannya itu, si Nabi Adam itu pindah masuk ke bayi yang baru selesai itu tadi. Jadi bayi ini tidak dilahirkan Kawa ya. Nah, jadi sudah tumbuh sendiri gitu. Nah, ini dinamakan sis. Karena kejadiannya itu sudah ditangani oleh Nabi Adam itu sendiri, dibuktikan oleh Nabi Adam itu sendiri. Setelah jadi, nah itu ada kegaiban, keanehan kan. Nah, terus dinamakan sis atau Sang Hyang Sita. Nah, sis Sang Hyang Sita tuh. Nah, pada saat itu cupu itu setelah bayinya diambil, yang namanya Sang Hyang Sita itu adalah anak yang ke-6. Habis ke-5 tadi kan anak 10. Nah, ini yang ke-6 tidak dampit. Nah, jadi satu itu. Setelah dinamakan itu, kebetulan ada kegaiban kejadian, ada prahara atau angin ribut gitu. Cupu ini terlempar, terbawa angin itu. Nah, terbuang gitu, ceritanya itu pada waktu melayang-melayang gitu ditangkap oleh malaikat Dajjal, ditangkap oleh itu, udah disimpan dewasanya si Nabi Sis atau Sang Hyang Sita itu dewasanya diberi istri Dewi Mulat, nggak pakai istri ya,
Dewi Mulat gitu. Ya itu sampai dengan pada suatu ketika Dewi Mulat itu sudah ada isinya, sudah agak mengandung gitu ya. Nah ini si Dajjal yang menerima cupu ini mempunyai keinginan semua keturunan si Adam itu disayang oleh atau terlalu dekat dengan Allah. Nah dia ingin, bangsa Dajjal ini ingin aku punya keturunan sayang sama Allah gitu. Nah kemudian Dajjal ini punya anak Dalijah, putri. Nah ini coba berusaha untuk mendapatkan keturunan yang didekati dengan Allah itu. Dia Dalijah dibawa ke rumahnya Ses. Pada waktu itu tidak ada Ses, yang ada cuma Dewi Mulat. Nah itu Dewi Mulat dihilangkan wujudnya, disembunyikan. Dewi Dalijah ini diwujudkan Dewi Mulat. Nah berkumpul dengan si Nabi Ses toh, berkumpul sudah mendapatkan putra umpamanya, tapi belum lahir ya, masih belum. Terus dibawa pulang, sedangkan si Dewi Mulat dikelihatan lagi. Nah, udah ini tadi sudah sudah terlaksana, bisa bertubuh lah dengan si Nabi Ses itu. Dewi Mulat sama Nabi Ses itu punya anak dua. Yang satu dinamakan Anwas. Anwas itu adalah seorang bayi yang sempurna, bayi biasa. Sedangkan yang satu dinamakan Anwar. Itu tidak berwujud bayi biasa, hanya berwujud cahaya. Nah gitu, hanya cahaya gitu. Kemudian Dalijah ini juga bisa mempunyai anak tapi tidak berwujud bayi. Dia juga berwujud hanya cahaya. Nah, kemudian sama si Dajjal itu tadi, putra Mulat yang cahaya itu dimasukin putranya Dalijah atau cucunya Dajjal itu. Masuk jadi satu di situ, menyatu. Nah, berarti sudah menyatu dengan keturunannya si Nabi Ses lah. Nah, kemudian setelah dewasa, Anwas ini yang sempurna seperti manusia biasa, ini kesenangannya juga berolah tapa dan kesenangannya juga berolah tata cara agamanya bapaknya itu. Terus yang satu, yang Anwar ini senangannya bertapa di tempat yang sunyi, senang yang gaib-gaib. Ya, pada suatu ketika dewasanya dua anak ini, si Anwar ini berkelana, bertapa ke sana kemari. Si Anwarnya itu jadi orang juga, Pak? Masih cahaya. Berkelana. Ya mungkin bentuknya orang tapi bercahaya gitulah, tidak bisa disentuh kok. Nah, itu sampai dengan pergi, terus dia bertapa lagi, sampai akhirnya ketemu sama Dajjal. Nah itu kan termasuk cucunya itu. Nah, setelah berkelana dan mengabdi, berguru lah sama Dajjal itu, dua cari ilmu yang penuh dengan gaib. Ilmu apa aja, sampai dengan dia mampu terbang, mampu masuk ke bumi, mampu pokoknya saktian dan kegaiban itu diserahkan semua sama dia, gitu kan. Nah, terus pada suatu ketika dia pulang setelah belajar itu, pulang ke rumahnya Kusni Malebari namanya, istananya. Ke situ, pada saat itu Nabi Adam sudah berusia 990 ya kira-kira. Nah, terus Nabi Adam meninggal.
ada meninggal. Nah, ini si Anwar ini kakekku itu sudah menjadi nabi, tapi umur sekian bisa meninggal. Nah, dia ingin, saya tidak ingin seperti kakek. Makanya saya harus mencari caranya gimana supaya saya tidak kena sakit dan kena mati. Itu masih jadi manusia yang bercahaya itu tadi ya. Nah, akhirnya dia mencari jalan berkelana lagi. Ketemu dua malaikat yang menyamar sebagai pendeta, namanya Maruto sama Uroto. Nah, itu dia mengabdi di situ, kepengen diajarin tetek bengek segala kesaktian sampai dengan dia dikasih ilmu. Pokoknya berkelana untuk menambah ilmu. Dia sudah berguru pada dua malaikat itu. Kemudian dikasih ilmu yang lebih lagi sampai dengan dia diajak ke alam Lulmat. Alam Lulmat itu alam jin. Jadi alam Sunyoruri gitulah. Nah, alam jin gitu. Dia masuk ke situ, di situ dia melihat ada samudra rahmat namanya. Itu menguap airnya terus menjadi mendung di atas. Itu yang dinamakan Tirta Merta Kamandanu. Nah, itu Anwar mandi, minum, itu yang membuat dia tidak bisa mati. Nah, terus dia ingin membawa sisa air yang diminum dan itu dia ingin membawa untuk berkelana dan untuk selamanya. Itu dikasih sama Dajjal, dikasih cupu manik, itu milik Nabi Adam tadinya ya. Nah, itu dikasih, diisi air Tirta Merta Kamandanu untuk kehidupan. Nah, tidak bisa mati gitu. Nah, itu disimpan di situ. Kemudian cupu ini namanya tadinya hanya cupu manik. Di sini karena ada khasiatnya untuk kehidupan. Nah, kehidupan itu kan orang hidup itu kan dari 8 penjuru angin gitu kan. Nah, nah, itu terus dikasih nama cupu manik Astagino. Setelah itu dimiliki itu, terus dia ketemu lagi sebuah pohon yang tidak ada daunnya, tapi akarnya masuk ke dalam. Namanya pohon rawan ya kan. Akar yang masuk ke bumi itu punya khasiat bisa menghidupkan segala makhluk sebelum pastinya mati. Jadi bisa menghidupkan. Dinamakan akar Mauloto Sandi. Nah, Mauloto Sandi itu juga dibawa sama Anwar. Nah, kemudian dia berkelana lagi, ketemu sama gurunya itu berada di alam Lulmat itu tadi ya. Alam Awinda atau alam gaib gitu. Jadi ada terang tapi bukan matahari, ada gelap bukan malam gitulah. Pokoknya alam balikannya lah. Nah, di situ dia mempunyai keinginan, aku sudah menerima senjata ini dan itu, tapi aku belum tahu yang namanya surga dan neraka. Dia ingin tahu. Terus dua malaikat yang jadi gurunya itu diusahakan memohon kepada Allah gitu. Terus diizinkan dia mendapat mustika. Nah, mustika itu dinamakan Dumilah. Nah, mustika itu dinamakan Dumilah. Nah, itu ada gambaran surga dan ada gambaran neraka gitu. Nah, si Anwar ini udah masuk ke situ.
masuk ke mustika itu ya, dia bisa melihat gambaran dua itu. Nah, kemudian keluar lagi, pusakanya itu dibawa. Jadi dia sudah membawa pusaka 3 loh. Cupu Manik Astagina sama Tirta Merta Kamandanu, kemudian Mauloto Sandi. Nah, dia berangkat lagi, berkelana lagi, terus disarankan sampai masuk ke Pulau Dewani atau Pulau Dewa atau Pulau Dewata. Masuk ke situ, dia bertapa lagi ya, sampai beberapa tahun lamanya bertapa, kemudian hilang raganya itu ya, bentuk tubuhnya itu hilang, raga manusianya, terus dia sudah menjadi apa, alam rohani lah. Iya, cuma rohani nggak ada Ya, jasmaninya. dari rohani gitu, dari rohani gitu. Atman. Nah, dia sudah mulai, wah ini saya adalah pangerannya jagat gitu kan. Nah, sudah nggak bisa sakit, nggak bisa mati, sudah kesaktiannya bisa menghidupkan orang, bisa apa, bersabda, apa yang disabda pasti kejadian gitu. Itu sudah direstui oleh Allahnya gitu. Nah, kemudian di situ ada seorang jin, raja jin, namanya Nuradi. Siapa? Nuradi, bukan Mukadi ya, Nuradi. Nah, namanya Nuradi jin itu. Itu juga mengaku sebagai pangerannya jagat, penguasa dunia. Gitu. Nah, ketemu itu sampai berselisih, merebut siapa sebenarnya pangerannya gitu kan. Nah, si Nuradi itu tadi kalah, kemudian si Anwar itu tadi diangkat jadikan raja di situ, dengan sesebutan Nur Cahyo. Nah ya, dengan sebutan Nur Cahyo. Nah, jadi raja di situ, terus memperistri anaknya Nuradi itu tadi. Itu sampai punya anak si Nuroso. Nah, Nuroso itu dibina, dibimbing, diajarin dadek bungak kesaktiannya dan kegaibannya itu, sampai dengan dewasanya si Nur Cahyo ini kan tidak bisa mati. Nah, untuk menyerahkan segala kekuasaan dan lain sebagainya itu, dia manunggal sama Nuroso. Manunggal jadi satu kehidupan. Jadi adanya Nuroso ya adanya si Cahyo. Setelah itu dewasa, itu sampai turunnya lagi nanti juga tidak bisa mati kan, itu juga manunggal lagi gitu kan. Jadi intinya Cupu Manik Astagina itu asalnya dari saat Nabi Adam. Ya kan, iya. Berebut untuk menjodohkan putra-putranya. Nah itu kok terus jadi bahan di wayang cerita Sugriwa Subali Anjani dan Gunung Tunon. Itu bisa berada di Surya. Nah, itu kalau logikanya dia nggak bisa cemburu sama Surya toh. Kalau istrinya atau Windradi itu selingkuh dengan Bathara Surya, dia itu cemburu atau memperkirakan kejadiannya istrinya sama itu kalau diterapkan dengan kemarahannya kok kurang pas, sebab dia itu adalah keturunan Surya kan. Nah, dari Nur Rasa apa itu tadi kan terus menurunkan Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Toyo, kemudian menurunkan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya anak si Tejo Moyo, si Togok itu, kemudian Ismoyo, kemudian Ismoyo ini punya anaknya itu masih jadi bapaknya si Bathara Surya.
Nah, dari Bathara Surya punya anak Rawat Mojo, punya anak Karoba kalau nggak salah ya, Karoba gitu, terus punya anak sampai Dewangkara. Dewangkara punya anak Dewanggono. Dewanggono punya anak dua kan. Dewasana sama Dewatama. Dewasana ini menurunkan Sumantri sama menurunkan Arjuna Sasrabahu, terus menurunkan Rama Parasu. Terus yang Dewatama ini menurunkan Resi Gutama. Nah ini kan masih keluarga, masih ke Satu terakhir. jadi kan kurang bijak gitu kalau dia sampai cemburu karena ketidaktahuannya sama Bathara Surya gitu kan. Nanti harusnya itu dicari cara lagi supaya ini tidak menjadi masalah perselingkuhan gitu loh. Nanti harusnya yang mau mementaskan wayang orang lagi itu bisa diteliti, dihaluskan lagi supaya tidak merosot derajatnya Dewa Dewi, juga memberi penjelasan ini adalah keturunan dari zaman itu sudah ada, itu bisa ditangkap, bisa dimiliki oleh Bathara Surya ya mungkin saja kan masih keturunannya. Nah gitu. Itu sudah jelas Cupomani itu berasal dari mana, itu ternyata perbedaannya jauh. Itu awal mula dari dewa-dewa itu ya Pak ya, di cerita wayang orang gitu. Tapi kita balik lagi ya, kita tidak membicarakan agama atau gimana, itu terserah kalian gimana. Itu kan kita membicarakan buku yang sudah tersebar, yang sudah beredar gitu ya Pak ya. Itu banyak juga yang tahu, itu harusnya kalau mau baca sih banyak yang tahu. Ya kalau pengen tahu. Iya kalau pengen tahu pasti dia ketemu sama buku itu gitu. Ya sudah. So sampai di sini episode kali ini. Dan terima kasih yang sudah melakukan observasi. See you next episode. Bye bye.